Kini, trading bisa lebih puas dan nyaman. Dengan lot mulai 0,01, leverage 1/500, dan free swap tanpa batas. Yuk, download sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan juga kita mau bahas nanti untuk intradingnya teman-teman. Gitu. Kemudian kalau kita lihat juga nanti kita mau bahas juga untuk si DXY ini, ya kan? Nah sebelum kita bahas untuk technically lebih lanjut ya, kita mau lihat dulu untuk news hari ini. Jadi kalau kita lihat nih untuk news hari ini itu di hari Kamis ya. Di hari Kamis ini tuh kalau kita pantau, yang pertama itu ada dari jobless claim ya, ini news mingguan. Kemudian S&P Global US Manufacturing ya, PMI. Lalu ada S&P Global Service PMI ya di sini teman-teman. Nah terus ada new home sales ya di sini. Jadi memang ada mulai dari jam 19.30, kemudian jam 20.45 dan jam 21.00 teman-teman untuk newsnya. Nah ini kalau kita pantau dari newsnya, yang pertama dari jobless claim ini, ya ini kalau kita lihat dari 222 ke 221 ini adanya ada penurunan ya tingkat pengangguran atau klaim pengangguran di Amerika yang nantinya akan memberikan efek yang positif untuk si DXY kalau hasilnya itu memang di bawah 222 teman-teman. Kemudian untuk S&P Global US Manufacturing ya ini dari 50 ke 50 masih stagnan, belum ada perubahan. Lalu di S&P Global Service PMI ya, ini dari 51.3 ke 51.2. Jadi ini ada sedikit penurunan ya. Cuma kita nggak tahu nanti dampaknya bagaimana ya. Soalnya tipis banget penurunannya teman-teman. Tapi overall sih kalau memang penurunan dari previous ya, maksudnya angkanya walaupun sedikit doang, itu tetap bisa berpengaruh ya cukup signifikan ke pasar itu sendiri. Jadi tergantung dari respon pasarnya nanti itu bagaimana gitu. Lalu kalau kita lagi di jam 21.00 ini ada new home sales ya. New home sales ini dari 693 ke 677. Nah ini penjualan rumah itu kalau kita lihat juga sedikit mengalami penurunan ya, dimana koreksinya cukup banyak ya dari 693 ke 677. Nah ini kalau kita lihat juga dari yang kemarin itu kalau nggak salah tuh kurang bagus juga ya. Exciting home sales dari 4,19 diforecastkan naik ke 4,21, ternyata hasilnya itu adalah 4,14 gitu. Jadi mengalami penurunan ya yang cukup signifikan ya teman-teman di sini. Tandanya ini memang harusnya negatif untuk si DXY itu sendiri gitu. Pertanyaannya kenapa ya si DXY ini naik dan lalu gold itu turun? Padahal kan kalau dari hasil newsnya itu adalah negatif ya kan gitu. Itu pasti ya, banyak yang bertanya gitu kan. Nah ini nanti kita juga membahas hasil dari FOMC ya, dari si Fed ini sendiri teman-teman. Apa sih yang diomongin sama dia gitu ya teman-teman ya. Nah ini kita mau bahas juga nih gitu. Nah ini kalau kita lihat memang dari kemarin exciting home sales juga kurang bagus. Jadi memang diprediksi juga untuk penjualan rumah kali ini yang barunya juga kurang bagus. Toh yang bekasnya aja mengalami penurunan gitu ya, apalagi yang baru kan bahasanya gitu ya teman-teman ya gitu. Oke, jadi untuk hasil dari FOMC atau rekapan dari FOMC itu udah saya share di sini ya. Untuk hasilnya yang pertama itu banyak peserta yang tidak yakin mengenai tingkat pembatasan kebijakan yang kalau kita lihat memang beberapa ya member dari si Fed ini sendiri atau pemerintahannya masih belum yakin kalau memang tingkat pembatasan kebijakan ini dilanjutkan, bahasanya itu kayak gitu teman-teman, atau ditingkatkan lagi itu teman-teman ya. Kemudian untuk poin nomor 2 ya, beberapa peserta bersedia melakukan pengetatan lebih lanjut jika diperlukan. Nah kalau memang dilihat ya atau mereka rasa tuh kan kalau kita lihat nih dari kemarin kan memang inflasi dan report dari keuangan mereka kan kurang bagus ya. Bahkan kuartal pertama inflasi juga agak jauh dia di bawah ekspektasi mereka gitu teman-teman. Nah mereka bilang kalau memang diperlukan untuk melakukan pengetatan kembali, maka dia akan melakukan pengetatan kembali dan artinya nanti akan berdampak ke kenaikan suku bunga lagi teman-teman gitu. Lalu kemudian untuk yang poin nomor 3 ya, di sini inflasi diperkirakan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai 2% secara berkelanjutan. Artinya mereka nih ya, ini sebenarnya poin masih sama gitu antara meeting FOMC yang sebelumnya dengan sebelum lagi gitu.
Jadi poin itu hampir nggak pernah terlepas dari setiap FOMC yang ada atau pembahasan yang ada, teman-teman. Baik itu mau dia speech biasa atau membahas mengenai FOMC ini sendiri ya kan, poin itu tetap masih ada. Jadi bahasa itu ini kayak apa ya, kaset lama casing baru gitu. Jadi bisa dikatakan kalau memang inflasi 2% ini tuh agak susah ditekan lah, intinya gitu ya, agak susah ditekan, makanya dia tuh butuh waktu yang lebih lama lagi ya untuk mencapai target 2% nya. Nah, nanti prosesnya gimana? Prosesnya itu potensi yang nomor 2 ini. Jadi pengetatan kebijakan moneter itu akan diketatkan kembali ya teman-teman. Artinya ada potensi bahwa suku bunga ini ya kemungkinan besar masih akan dinaikkan kembali nih sama si Fed ini sendiri gitu. Lalu kalau yang keempat ini kalau kita lihat ya, nah, the Fed bersedia untuk memperketat kebijakan lebih lanjut jika risiko yang terjadi semakin meningkat. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan si poin nomor 2 ini gitu. Yang saya bilang dia ada potensi untuk menaikkan suku bunga lagi gitu. Lalu untuk yang poin nomor 5 ya, di sini the Fed mencatat angka inflasi yang mengecewakan di kuartal pertama, yaitu. Nah, ini katanya udah kita bahas ya. Kemudian poin nomor 6 membahas mengenai mempertahankan suku bunga stabil lebih lama jika inflasi tidak turun. Nah, ini. Jadi dalam waktu dekat ini ya, target dia kan sebenarnya itu adalah bulan Juni untuk memangkas suku bunga ini ya. Tapi ternyata suku bunga ini masih jauh nih, yang poin nomor 3-nya nih masih jauh dari target dia gitu. Makanya dia bilang akan mempertahankan lebih lama lagi ya, demi menekan si suku bunga atau inflasi ini sendiri teman-teman gitu, atau bahkan bisa menaikkan suku bunganya gitu. Nah, lalu untuk poin selanjutnya ya, beberapa pejabat percaya bahwa tingkat suku bunga yang tinggi memiliki dampak yang lebih kecil dibanding sebelumnya. Oke, jadi kenapa dia bisa ngomong begini ya, atau memiliki pendapat yang begini ya, karena kalau kita lihat dari yang tahun-tahun sebelumnya ya, kan itu kan baru bahasa tuh kayak orang-orang tuh baru recovery dari COVID ya. Nah, itu kan memang ekonomi berhenti lah gitu, lalu orang baru mulai untuk recovery kembali gitu teman-teman. Nah, ini tuh kalau untuk saat ini ya, karena memang sudah berada di proses atau fase yang sudah recovery bahasanya ya, dan memiliki tingkat ekonomi yang sudah jalan dan lebih stabil, makanya dia bilang untuk saat ini ya, resiko suku bunga tinggi ya itu tidak begitu berdampak ya, atau memiliki dampak yang tidak begitu beresiko untuk masyarakatnya gitu teman-teman. Makanya dia sebenarnya secara nggak langsung dia pengen, udah gatal nih tangannya, gue pengen naikin suku bunga gitu sebenarnya gitu, untuk menekan si inflasi ini sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi intinya itu sebenarnya kalau dari Fed itu sendiri, kalau saya lihat ya gitu. Tapi kalau kalian punya pandangan lain ya it's okay, kalian boleh tuliskan di kolom komentar ini sendiri ya teman-teman. Nah, terus kemudian hampir semua peserta mendukung perlambatan laju kenaikan neraca. Ini itu sebenarnya kayak salah satu kebijakannya untuk menekan si inflasi ini sendiri teman-teman gitu. Nah, ini juga sama ya, keputusan untuk memperlambat kenaikan neraca ya tidak berarti kebijakan moneter yang kurang ketat gitu. Jadi sebenarnya ini masih sama ya untuk membahas yang ini ya, mendukung pelambatan laju kenaikan neraca gitu. Fungsinya untuk menekan si inflasi ini sendiri gitu. Oke, jadi overall memang si pernyataan ya dari FOMC tanggal 23 ini bulan Mei itu masih mengacu ke bullish ya, atau bahasa itu memperkuat posisi si USD ini sendiri gitu teman-teman. Makanya si USD naik dan gold ini turun gitu, turun lumayan lah, kalau saya lihat tuh kurang lebih 300 pip turun ya teman-teman. Dan itu ada penurunan cukup signifikan setelah dia membuat new ATH di 2450 gitu. Dan ini adalah sangat-sangat luar biasa sekali ya untuk pasar kita yang tercinta ini gitu teman-teman. Oke, jadi itu intinya yaitu dari Fed itu sendiri. Dan kalau kita lihat mungkin enaknya kita bahas dari si tingkat DXY atau indeks dolar ini sendiri dulu ya. Jadi kalau kita lihat nih dari si indeks dolar ini ya, atau si USD ini sendiri, itu dia rebound ya, rebound dari level intraday level ya. Saat ini dia sedang berada di level harga resisten ya, kalau kita pantau di sini. Nah, ini resistennya dia. Nah, ini resisten di 104.96 sampai 104.84 gitu ya, ini resistennya ini nih.
berarti dia masih ada potensi nih untuk naik lagi ke sini ya. Kalau memang dia berhasil closing ya, atau bahasa itu kayak 4 hours-nya dia lah kalau saya ambil ya. 4 hours saya bisa bertahan di atas closingan di 104.96 ya, maka dia ada potensi lanjut ke 105.13 sampai 105.31 gitu teman-teman. Ya, ini adalah kenaikannya dia yang memang bisa mencapai harga yang cukup tinggi lagi atau membuat rekor intraday yang tinggi lagi teman-teman. Nah, ini memang kalau kita lihat DXY ini sudah ada potensi untuk koreksi ya, kalau dia belum bisa break di area ini. Soalnya ini area cukup kuat juga untuk si DXY ya. Ya kalau memang intraday masih belum mampu, atau bahasa itu kayak daily-nya belum bisa closing di atas 104.96, maka dia ada potensi untuk turun kembali, retest ke 104.69 sampai 104.49 gitu teman-teman. Oke. Itu untuk si DXY itu sendiri. Tapi overall secara bigger trend ya, untuk si US dollar ini itu masih uptrend, dan intraday dia sebenarnya juga udah mulai uptrend ya. Cuma memang kalau kita mau benar-benar uptrend untuk intraday, dia harus bisa break di atas ini dulu. Nah, di sini di 105 ya, 0.68 sampai 105.56. Dia berada di bawah sini. Ini kan swing height-nya dia nih, ya kan. Swing low dia di sini, swing high di sini gitu. Makanya selama di bawah sini untuk intraday atau minor trend itu masih downtrend gitu teman-teman. Oke, jadi untuk DXY clear ya. Ya, ini DXY juga masih sideways ya setelah pernyataan dari Fed itu sendiri di jam 1 nih. Jam 12 malam subuh ya kan. Terus jam 1 pagi dia naik nih. Tuh ke sini, dan gold itu mengalami penurunan gitu teman-teman ya. Oke, nih kita lihat nih untuk gold di jam 9 malam itu turun nih ya, jam 8 jam 9 malam dia turun, kemudian jam 1 malam dia makin turun lagi gitu teman-teman. Oke, nah ini gold ini sekarang kan dia sudah berada di bawah ya, di bawah intraday resisten dia nih gitu. Nah, ini adalah intraday support dia untuk si gold itu sendiri, yang artinya selama dia bertahan ya di atas intraday support ini ya, ini kan juga ada resisten nih yang dia akan maintain seru nih trend sideways dia di sini gitu. Karena ini support cukup kuat, nah ini juga resisten yang memang bahasa itu kayak memiliki apa ya, level psikologi yang cukup kuat juga, yaitu 380 teman-teman gitu. Makanya selama di bawah 385 untuk saat ini ya masih prefer untuk cari sell lagi dengan target di level harga 2375 sampai 2370 gitu. Di atas 2385 ya baru kita prefer cari buy dengan target di level 2390 ya sampai 2394, dan tertingginya bisa ke 23400 kembali gitu teman-teman di sini gitu. Oke. Jadi itu untuk apa ya, skenario intraday kita lah untuk hari ini gitu. Nah, lalu kalau kita lihat lagi nih ya, begitu dia bisa closing atau breakout dari support intraday ya 4 hours-nya gitu, atau enaknya mungkin kalau untuk intraday itu 1 hours ya gitu. Itu targetnya nanti bisa ke sini ke 2360 sampai 2365 56 sorry ya, 2360 sampai 2356 itu di sini. Lalu nanti ekstrimnya bisa ke sini lagi nih 2349 sampai 2346 gitu teman-teman. Oke, jadi di situ target penurunan begitu dia bisa break dari support intraday-nya dia gitu. Cuma kan kalau kita lihat memang secara sentimen ya, berdasarkan news ya, itu agak keterbalikan nih dengan si bagian XAU ini atau gold ini sendiri gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari news yang tadi ya, ini memang lebih ke arah negatif untuk si DXY itu sendiri. Yang positifnya cuma si jobless claim aja gitu. Nah, memang kalau memang hasil dari news itu buat si DXY turun lagi ya, atau bahasa balik lagi ke 104.49 ya, maka gold ini tuh ya ada potensi untuk break dari 2385 ini, lanjut kembali ke 2394 sampai 23400-an gitu teman-teman di sini gitu. Jadi berdasarkan sentimen gold itu masih naik ya, tapi kalau berdasarkan dengan intraday ya, kita main dari technical analysis ini gold sudah mencerminkan posisi turun gitu atau downtrendnya dia itu sendiri. Nah, ini yang kemarin kita juga ada gambar nih untuk intraday ya, kayak symmetrical triangle ya di sini.
Nah, ini yang saya sebut kenapa saya lebih senang tunggu dia breakout dulu gitu. Walaupun memang tercerminnya adalah bullish symmetrical triangle ya, tapi selama dia belum breakout itu belum bisa dikatakan bullish gitu teman-teman. Nah, ini dia breakout dari bawah nih gitu ya, di breakout dari bawah. Breakout di bawah lalu lanjut turun sampai ke 2375 gitu teman-teman. Oke, untuk saat ini sih belum ada pola atau pattern lagi ya. Ini hanya rejection biasa di sini. Jadi memang kita hanya bisa memantau ya dari si bagian SNR ataupun SND yang sudah kita buat di sini teman-teman gitu. Oke, kalau kita lihat dari pivot daily level ya, jadi dia open di bawah pivot ya. Kemudian untuk area pivotnya itu di sini. Nah, pivot level di sini itu kurang lebih di level harga 2393 gitu teman-teman untuk area pivotnya dia gitu ya. Jadi 2390 mungkin ya enaknya kalau mau amannya untuk selling point saat ini selama di bawah pivot ini jadi high risk. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih, ini jadi high risk option, medium option, terus di satu lagi di sini ya, satu lagi di sini itu jadi low risk option gitu untuk kita ambil area sell atau selling point gitu teman-teman. Medium optionnya itu ada di 2393 berdasarkan dengan pivot levelnya dia ya. Ini juga sebenarnya pivot level juga, cuma ini kayak range-nya, awal range tadi pivot level gitu. Kemudian intraday resisten ini jadi option nomor 3 kita gitu ya. Kemudian untuk buy point ya, buy point kita bisa ambil yang pertama udah pasti di support intraday ya, support intraday sini. Kemudian yang kedua itu di sini ya 2360 356. Lalu yang ketiga itu di sini 2349 2346 gitu teman-teman. Nah, ini masih butuh konfirmasi lagi gitu. Tapi kalau misalkan dia bisa break dan naik di atas 2358 ya, 85 sorry, maka kita bisa cari ancang-ancang konfirmasi buy dengan target terdekatnya di 2390 sampai 23400-an gitu teman-teman. Oke, jadi itu dulu yang mungkin ingin saya sampaikan kepada kalian semua untuk hari ini ya. Ini untuk intraday juga mungkin baru terbentuk seperti evening star ya. Jadi ada triple pattern evening star, dan memang kalau kita lihat juga ini saya tarik nih ya Fibo retracement, kita ketemu di area golden ratio itu di sini 2363 sampai 2343 gitu. Jadi 2363 itu berpas-pasan di sini. 60 ini 6056 ya. Kemudian zona kedua itu di sini 5046 gitu teman-teman. Ini dua zona ini masuk ke dalam kategori zona golden ratio ya untuk intraday atau bahasa itu untuk bigger trend di daily-nya dia itu sendiri itu teman-teman. Oke. Jadi mungkin sekian dulu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.